Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Budiawan dari program studi Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang makalah yang sudah saya susun, yaitu tentang deteksi anomali citra cetak offset dengan Canny Edge Detection. Makalah ini saya susun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pendahulunya, bahwa industri percetakan menghadapi tantangan dalam kontrol kualitas, terutama pada proses lipat kertas katedral. Ya, kemudian yang kedua, masalah utamanya adalah kertas kosong atau tidak ada cetakan gitu ya. Kemudian terbalik halamannya atau tidak sesuai. Harus hanya halaman 1 itu menjadi halaman 5 atau 6 itu di buku ya. Jadi dari halaman 1, 2 langsung menuju ke halaman 7 itu, jadi ada yang kosong. Kemudian solusinya yang kita angkat tuh, kita membuat deteksi anomali menggunakan Canny Edge Detection untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Nah, rumusan masalahnya adalah identifikasi kertas kosong. Jadi bagaimana mengidentifikasi kertas kosong dengan akurat. Jadi kita harus punya sistem yang bisa mengidentifikasi itu gitu ya. Kemudian pengenalan kertas yang bukan bagian dari katedral. Ya, mungkin mendeteksi kertas terbalik gitu ya, atau kertasnya ternyata kotor gitu, atau kertasnya tadi sebenarnya bukan halaman yang akan diproduksi tapi halaman yang lain tapi tercampur gitu. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu gitu. Kemudian akurasi dan efisiensi deteksi. Nah, itu kita pengenalan kertas tidak sesuai itu, variasi desain dan kualitas kertas itu harus kita kenali juga. Kemudian integrasi dengan sistem produksi. Jadi yang integrasi sistem ini harus kita lakukan juga. Jadi bagaimana produksi itu di dalam produksi itu bisa mendeteksi anomali kertas secara langsung gitu. Jadi tidak diambil kertasnya kemudian difoto, diambil citranya, kemudian baru dimasukkan ke komputer, kemudian baru diuji, bukan seperti itu ya. Jadi ini harus diintegrasikan dengan sistem produksinya. Kemudian ada juga keterbatasan algoritma Canny Edge Detection, yaitu mungkin ya memang akurat tapi harus ada toleransi yang memang sedikit miring boleh, atau sedikit gelap atau sedikit terang itu diperbolehkan, karena kondisi penerangan juga kadang-kadang ada sedikit terang ada sedikit gelap gitu ya. Mungkin ada juga kondisi transport kertas itu pada saat masuk ke mesin itu bisa agak miring sedikit, itu harus masuk ke dalam toleransi gitu. Kemudian validitas dan reliabilitas hasil. Jadi nanti sistem ini harus valid benar-benar. Jadi kalau misalnya ada anomali ya itu ada anomali. Kalau memang tidak ada anomali ya mesin lanjut terus untuk berproduksi gitu. Kemudian reliabilitas hasil ini harus reliable gitu ya, harus benar-benar bisa dipercaya gitu sistemnya ini. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode deteksi anomali. Selanjutnya meningkatkan akurasi dan efisiensi. Kemudian validasi di lingkungan produksi yang nyata. Selanjutnya menilai kemungkinan integrasi sistem. Kemudian menangani keterbatasan algoritma. Nah, selanjutnya dalam melakukan penelitian ya kita harusnya ada acuan ya, referensi. Kita harus juga meninjau suatu istilah-istilah gitu ya. Jadi ada tinjauan pustaka. Kita ada 3 yang akan ditinjau, yaitu proses cetak offset, apa itu kontrol kualitas dalam percetakan, dan algoritma Canny Edge Detection. Nah, proses cetak offset itu adalah metode pencetakan kualitas tinggi dengan transfer tinta dari plat ke karet blanket lalu ke kertas.
Fokus utama pada tahap lipat kertas KTRN sangat penting karena kesalahan seperti kertas kosong, terbalik, atau tidak sesuai dapat merusak produk akhir. Kemudian yang kedua ada kontrol kualitas dalam percetakan. Nah, secara tradisional kontrol kualitas dilakukan secara manual melalui inspeksi visual, melalui mata langsung dari operator. Namun perkembangan teknologi visi komputer memungkinkan deteksi otomatis yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa otomatisasi ini mengurangi kesalahan manusia dan biaya produksi. Kemudian yang terakhir tentang algoritma kinetic edge detection. Algoritma ini digunakan untuk mendeteksi tepi objek dalam citra dengan presisi tinggi. Langkah-langkahnya meliputi pengaburan atau deep blur gitu ya, kemudian deteksi gradien, kemudian non maximum suppression thresholding ganda, dan edge tracking by hysteresis. Teknik ini telah diaplikasikan dalam berbagai industri untuk kontrol kualitas seperti pendeteksi cacat permukaan material. Jadi hampir sama ya. Jadi mungkin kalau di pabrik lain gitu ya, perusahaan lain itu untuk mendeteksi cacat kualitas secara 3 dimensi gitu. Kalau di sini ini mendeteksi cacat cetak atau sesuatu yang tidak pada seharusnya itu sebelum masuk ke proses lipat kertas ya, yang nanti setelah dilipat itu nanti produksi selanjutnya adalah penjilitan ya, sehingga menjadi buku gitu. Nah, metode penelitiannya ada 3 yang utamanya ya. Yang pertama itu menggali masalah dan menemukan potensi solusi. Nah, ini menemukan masalah secara rinci sehingga dapat menemukan potensi solusi yang paling mungkin. Nah, dilakukan itu apa gitu. Kemudian yang kedua ada deployment dan evaluasi. Ini tahap ini kita merancang dan mengembangkan sistem deteksi. Mau pakai apa device-nya, mau pakai bahasa apa. Nah, itu di tahap deployment ini. Dan juga ada evaluasi, itu uji coba serta perbaikan bug. Kemudian langkah ketiga, tahap ketiga adalah standarisasi improvement. Jadi menjadikan sistem deteksi ini sebagai standar operasi dan melakukan riset untuk menemukan potensi improvement sistem yang baru. Jadi harapannya kalau setelah sudah ada sistem ini, nah ini sistem ini menjadi standar operasi. Ketika operator mau melakukan produksi, ini harus dilakukan pengaktifan sistem untuk mendeteksi anomali ini. Nah, kemudian ini tahapan penggalian masalah ya. Jadi yang pertama itu karena komplain pelanggan. Jadi terjadi komplain dari pelanggan terkait halaman yang tidak sesuai, kosong dan kotor. Jadi buku yang kotor dalamnya atau buku yang di dalamnya itu ada hilang halaman gitu atau terbalik segala macam, itu sudah sampai ke pelanggan. Jadi ya itu kan reputasi dari penerbit atau pencetakan jadi turun gitu ya, kepercayaannya. Kemudian dari komplain pelanggan ini kita deteksi tuh kenapa ada kertas kotor masuk gitu ya, ada kertas yang kosong kok masuk, ada kertas yang terbalik kok masuk. Ternyata kita bisa melakukan itu sebelum proses lipat itu kita deteksi. Jadi ditemukan bahwa halaman buku yang tidak sesuai, kosong dan kotor bisa dideteksi secara dini itu dari proses lipat. Kemudian setelah kita mendeteksi itu awalnya komplain ini, gangguannya ini ternyata dari proses lipat, nah kita melakukan riset lagi, kenapa kok bisa itu lolos gitu ya. Ternyata tidak ada sistem deteksi anomali di mesin lipat itu. Jadi diperlukan adanya sistem deteksi anomali citra cetak offset untuk menangani masalah ini. Nah, ini penggalian masalah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi cetakan dari mesin offset itu diperiksa dalam tiap periode lembar tertentu. Jadi tidak setiap lembar itu diperiksa, tapi mungkin setiap 300 lembar atau 500 atau bahkan 1000 lembar, tergantung SOP dari percetakan masing-masing gitu. Jadi ketika mengecek hasil cetak itu operator itu mengecek tentang warna gitu kan.
warna, ketebalan tinta, kemudian ketepatan untuk register ya. Jadi gambar itu biar nggak blur gitu kan, biar nggak kabur, itu dicek. Nah, itu pengecekan itu dilakukan setiap mungkin 500 halaman sekali atau 1000 halaman sekali baru dicek gitu. Jadi halaman misalnya tadi kertas ke-1 dicek, nanti 1 ke 500 ini, ke-2 ke 500 ini tidak ada pengecekan. Jadi kita tidak tahu tuh hasil cetak itu nanti apakah ada yang kotor atau bagaimana, kita nggak tahu di tengah-tengahnya itu. Nah, kemudian tidak ada kontrol kualitas saat kertas hasil cetak akan dilipat di mesin lipat. Nah, ini kan mesin lipat ya. Jadi ini mesin lipatnya. Jadi di sini nanti ada tumpukan kertas, kemudian masuk ke transport sini, kemudian masuk ke unit lipat. Unit lipat nanti akan menjadi lipatan-lipatan yang selanjutnya akan disatukan menjadi buku. Jadi ketika kertas sudah masuk di sini, ditempatkan di feeder ini namanya. Ini ketika masuk ke area mesin, ke area unit lipatnya ini tidak ada pengecekan nih. Operator tinggal pencet tombol, kemudian jalan kertas jalan dari sini ke sini kan. Jalan terus, kemudian saat jalan ini kita tidak bisa mendeteksi secara kasat mata ya, karena ini jalannya kan cepat sekali ya. Perjalanan untuk produksi lipat ini sangat cepat. Nah, ini untuk visual mata tidak bisa dilakukan. Nanti misalnya ada halaman yang kotor atau halamannya ternyata kosong, tercampur dengan halaman cetak hasil cetak yang lain. Nah, di sini nggak bisa dideteksi. Nah, kemudian hasilnya apa? Ini ketika tidak ada deteksi di sini. Nah, ini ketika buku sampai pelanggan ternyata di sini kosong halamannya, ya kan? Nah, kalau ada terdeteksi ini mungkin bisa dihindari. Mungkin kalau ada terdeteksi ini terdeteksi sebagai halaman yang kosong, tidak seharusnya keluar dari mesin ini. Nanti mesin ini kan harusnya bisa berhenti tuh, karena ada deteksi gitu ya. Jadi ini halaman kosong tuh, halaman kosong. Ada juga yang cacat cetak ini yang kotor seperti ini. Nah, itu kan. Nah, ini harusnya halaman kotor ini kalau lewat di mesin ini bisa terdeteksi nih di sini. Wah, ini ada cetakan yang kotor gitu ya. Jadi ada citra yang tidak sesuai dengan contohnya. Itu bisa di stop di sini sebelum keluar ke area selanjutnya gitu. Nah, di sini kemudian ada proses deployment-nya, pengembangannya. Yang pertama itu memutuskan untuk membuat sistem deteksi anomali citra tentunya. Kemudian yang kedua, harga sensor kamera vision itu terlampau mahal ya, bisa ratusan juta gitu ya, dan kostumasi rumit. Jadi harus dengan konfigurasi yang sangat rumit gitu ya, untuk menghasilkan biar matching dengan mesin industri yang diperlukan. Kemudian ini kita memutuskan untuk memakai kamera ESP32 cam dan programnya Python. Nah, ini kameranya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya board development ESP32. Hasilnya ESP32 ini mempunyai kelebihan yaitu bisa WiFi ya, bisa WiFi dengan daya yang rendah, kemudian I/O atau GPIO-nya itu banyak ya, untuk pengontrol input dan outputnya. Ketambahan ini ada modul cam atau kameranya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi citra hasil cetak gitu, sebelum masuk ke mesin lipat. Nah, kemudian yang proses ketiga itu proses perakitan device dan membuat kode program dengan Python, dan direncanakan akan langsung di-embed ke ESP32 cam. Jadi selain Python, mungkin nanti di Python itu kita sambungkan ke PC dan nanti akan tampil di layar monitor. Layar monitor itu nanti menampilkan adanya anomali. Jika terdapat anomali nanti akan tampil di situ. Jadi mana gambar aslinya dan mana gambar yang diuji, dan itu menghasilkan anomali atau perbedaan gambar. Nanti bisa untuk ditampilkan. Namun apabila ternyata komputer itu ada mengalami kerusakan, kita bisa sebenarnya langsung mengembed sistem itu ke dalam
SP32KM ini. Tentunya kita program dengan Arduino IDE ya. Jadi buat memprogram Arduino itu bisa dipakai untuk memprogram SP32KM ini. Nah, ketika program ditanamkan di board ini, nah ini kita tidak perlu lagi yang namanya PC. Cuman kita tidak bisa menampilkan gambar yang terdeteksi anomali gitu. Mungkin bisa kita kirimkan via WiFi gitu, via WiFi bisa, cuman masking atau gambar mana, sebelah mana yang ada anomalinya itu yang tidak bisa ditunjukkan karena keterbatasan bahasa yang digunakan ya. Bahasanya mungkin pakainya MicroPython atau bahasa yang C++. Nah, kemudian ini yang akan di-embed ya. Jadi saya juga udah punya satu sistem di SP32KM ini. Jadi sistem ini adalah untuk menangkap citra. Jadi nanti kertas lewat terus ditangkap deteksi oleh sensor infrared ini. Jadi kertas lewat akan terdeteksi oleh sensor infrared. Ketika sensor infrared yang mendeteksi adanya kertas, maka kamera itu posisinya di atasnya, karena nanti kan di atasnya kertas itu nanti akan segera mengambil gambar, kemudian menjadikan itu gambar training gitu ya. Kalau pertama kali dilakukan. Nah, kemudian untuk produksi sama saja nanti kertas juga lewat, kemudian akan terdeteksi oleh sensor infrared ini, kemudian sensor infrared ini memberikan sinyal ke SP32KM, kemudian SP32KM ini akan memerintahkan kamera untuk mengambil gambar. Nah, saat pengambilan gambar tadi itu langsung dibandingkan dengan gambar training sehingga bisa memutuskan apakah terdapat anomali atau tidak. Nah, itu yang di-embed, yang langsung di-embed ke SP32KM ya, yang tidak membutuhkan PC. Nah, kemudian ini adalah flowchart diagram operasional. Jadi ketika operator melakukan operasi mesin melakukan produksi, nah ini yang harus dilakukan ya. Dan ini adalah langkah di dalamnya ya. Operator menyiapkan 3 lembar cetakan bagus atau good copies. Jadi harus disiapkan 3 lembar cetakan untuk dilakukan training ya. Jadi cetakan itu harus benar-benar bagus, tidak boleh terbalik, tidak boleh kotor, tidak boleh kosong. Itu kertas 3 pertama. Kemudian tekan tombol activate pada konsol sistem deteksi anomali. Jadi nanti kita ada konsol. Nah, di konsol itu ditekan tombol activate. Ketika tombol activate ditekan, kemudian mesin akan running, akan jalan. Sensor kertas mendeteksi kertas masuk. Jadi sensor yang warna kuning tadi, yang infrared tadi, akan mendeteksi kertas masuk. Ketika deteksi kertas masuk, nanti akan membaca di SP32KM. Apakah sudah ada data trainingnya? Nah, kalau belum ada data training, itu kan tidak ya. Itu kamera akan menangkap citra cetak sebagai training. Jadi kamera akan menangkap dan itu akan dianggap sebagai citra training. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi training pertama, nanti akan masuk lagi kertas menjadi training kedua, menjadi masuk lagi kertas akan menjadi training ketiga. Dan itu akan diproses dan dirata-ratakan, kemudian akan menjadi data training, akan disimpan ke dalam memori menjadi data training. Ya, kemudian kembali lagi di sini. Kalau tadi sudah ada data training atau belum kan kertas masuk terus ya. Kertas masuk lagi, kemudian sudah ada data training atau belum? Iya, karena di sini tadi udah 3 kali ya, udah 3 kali melakukan training data. Kalau iya, itu berarti kamera menangkap citra sebagai uji. Jadi ketika kertas lewat ke sensor, kamera akan menangkap sebagai gambar uji. Kemudian gambar uji itu nanti disimpan di data uji di memori. Jadi kita udah punya data training dan data uji. Nah, setelah itu, setelah kamera tertangkap tadi, kamera menangkap data sebagai data uji, selanjutnya adalah sistem menjalankan algoritma cutting edge detection. Nah,
akan menjalankan cutting edge detection itu kan membutuhkan dua inputan ya, inputan training dan juga inputan uji. Nah, nanti akan dilakukan algoritma cutting edge detection, kemudian akan menghasilkan suatu output, yaitu apakah terdeteksi anomali atau tidak. Kalau tidak terdeteksi anomali, maka mesin akan running lagi kan, mesin masih running, kemudian sudah ada training atau belum, kan udah ya, sudah, nanti akan muter terus nih. Nah, jika terdeteksi anomali, mungkin kertasnya terbalik atau kosong atau kotor gitu ya, jika terdeteksi maka sistem akan memberikan sinyal stop ke kontrol mesin agar mesin berhenti. Jadi sistem SP32 CAM itu akan memberikan output ke mesin, menjadi inputan ke sistem mesin. Nah, nanti inputan itu akan dijadikan inputan untuk stop, agar ketika terdeteksi anomali itu akan menghentikan mesin. Nah, itu adalah flowchart diagram operasional saat dilakukan aktivasi atau saat menggunakan deteksi anomali ini. Ini kemudian ini adalah contoh yang sudah saya buat ya. Jadi ini adalah kode programnya. Ini sudah saya lampirkan. Ini saya saya bikin di Google Colab ya. Kalau di lokal saya pakai Jupyter Lab gitu ya. Jadi saya install Miniconda 3, kemudian nanti di situ kita install Jupyter Lab. Nah, di Jupyter Lab itu kita menuliskan kode ini. Nah, kode-kode ini itu nanti yang pertama tadi akan membaca citra latih. Ya, jadi ada 3 gambar tadi itu ditangkap, kemudian akan dibuat rata-ratanya. Jadi di sini saya kamera itu menangkap gambar citra bunga ya. Jadi citra bunga itu akan dirubah menjadi grayscale, apapun warnanya akan dirubah menjadi grayscale, kemudian akan dilakukan blur atau pengkaburan. Itu tujuannya biar noise yang kecil-kecil itu hilang, jadi tidak ada noise-nya. Kemudian juga tadi akan di Gaussian blur ya. Nah, kemudian juga ada proses yang lain sehingga menjadi rata-rata citra latih. Jadi 3 gambar dirata-ratakan nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian ketika tadi mesin berjalan dan ada kertas yang melewati sensor, itu kan tadi ada citra yang ditangkap ya, namanya citra uji. Nah, itu gambar yang diuji tadi ini akan dibandingkan dengan citra latih tadi ya. Jadi dengan algoritma edge detection, dengan algoritma Kani tadi, citra latih dan citra uji akan dibandingkan dan akan menghasilkan masking jika ada anomali gitu ya. Jadi ini adalah citra latih, kemudian ini adalah citra uji. Ini kebalik ya, kalau dilihat dari gambar yang berwarna ini kebalik. Jadi ini yang cerah di bawah, yang citra uji yang sedang berjalan itu ya, citranya uji itu yang cerah di bawah, kemudian kemudian yang gelap itu di atas. Padahal seharusnya itu ini yang lebih cerah itu di atas ini sebenarnya, lebih cerah di atas ini, kemudian yang gelap di bawah. Jadi ini sebenarnya gambarnya terbalik. Nah, jika terbalik seperti ini maka akan mendeteksi sebagai anomali ya. Jadi ini ya. Nah, ini kan. Ini anomali nih. Anomali itu nanti akan ditandai dengan masking yang merah-merah. Ini kan ada merah-merah nih. Jadi berarti ada perbedaan di merah-merah ini sebenarnya. Yang merah-merah ini ada perbedaan nih antara citra uji dan citra latih, itu nanti ada perbedaan. Perbedaannya ditandai dengan masking yang warna merah-merah seperti ini. Nah, ini di output itu tertampil ada anomali terdeteksi dengan skor perbedaan citra latih yang pertama itu ada perbedaan 18,41 sekian, kemudian citra latih yang kedua itu ada perbedaan 18,46 sekian, kemudian citra latih yang ketiga itu ada perbedaan 18,41 sekian gitu ya.
Jadi masing-masing citra tadi ternyata ada perbedaannya terhadap citra uji. Nah, jadi demikian itu tentang teknis kodenya ya, jadi pengkodeannya. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya akurasi deteksi itu 95% untuk kertas kosong. Jadi kalau ada kertas kosong dan kertas yang harusnya dilipat itu ada image-nya, kemudian yang masuk ternyata kertas kosong, itu bisa terdeteksi 95%. Hampir benar-benar bisa terdeteksi. Kemudian 90% untuk kertas terbalik. Kertas terbalik ini termasuk untuk kertas kotor juga bisa terdeteksi, itu sekitar 90%. Nah, ini adalah sensitivitasnya 88%, kemudian spesifitasnya 92%. Untuk waktu prosesnya antara mendeteksi citra uji dan dibandingkan dengan citra latih itu rata-rata 0,1 detik per citra. Nah, kemudian ada kendala yaitu tentang noise, variasi pencahayaan dan posisi kamera. Jadi nanti ini kita fixkan ya. Jadi untuk noise itu mungkin ya karena ada debu-debu gitu ya, tapi bisa diakali karena kan di area mesin itu terdapat angin ya, jadi angin itu bisa membuang debu. Kemudian variasi pencahayaan itu kita menetapkan pakai flash gitu ya. Jadi setiap mengambil citra itu ada flashnya, jadi pencahayaannya nanti akan tetap seperti itu. Kalau dihitung dengan flux itu akan seperti itu. Kemudian posisi kamera juga akan kita tetapkan di sebelah tengah saja ya, di tengah saja untuk mendeteksi citra yang sebelah tengah. Jadi ini kendala ini mungkin akan kita selesaikan gitu. Kemudian kesimpulannya, metode ini efektif untuk mendeteksi anomali. Jadi tadi untuk kertas yang antara kertas yang ada citranya dan tidak itu 95% akurat sekali. Kemudian untuk yang kertas miring atau miringnya ekstrim ya, kemudian kertas terbalik atau yang tidak sesuai dengan kertas yang seharusnya untuk produksi itu tadi 90%. Kemudian robust terhadap variasi kondisi produksi. Jadi ini robust itu sebenarnya kan ketahanan untuk mempertahankan kondisi kinerjanya dia gitu ya, itu sangat bagus gitu ya. Jadi sangat tahan terhadap tadi udah nih ya, cahaya gitu atau kemiringan sedikit. Itu kemiringan sedikit itu tidak terdeteksi sebagai anomali gitu. Kemudian benar tadi karena efektif itu karena akurat, jadi itu bisa dipercaya gitu sistemnya. Kemudian potensi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi sudah jelas ya. Jadi kualitasnya ini memang potensinya akan semakin meningkat kualitasnya. Jadi yang tadinya cetakan kotor atau cetakan yang tidak terkontrol itu bisa dikontrol secara visual dengan komputerisasi visual. Ini dengan deteksi anomali yang kita buat seperti ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.